Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi. Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan
dahsyat Tuhan. Woo! Yes. Come on. Cuma sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah
Shalom Bapak Ibu terkasih yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, Jemaat Rock Balikpapan. Kembali lagi kita beribadah online pada hari Minggu, di minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2023. Sungguh kasih karunia Tuhan kita sudah sampai di minggu ketiga di bulan ini dan di tahun ini. Dan memang suatu hal yang luar biasa ya, kita sudah memasuki tahun yang baru. Tentunya kita sama-sama berharap tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Orang mungkin bisa bilang ini tahun resesi. Pemerintah mungkin bisa meramalkan bahwa ini adalah tahun resesi. Tapi kita sama-sama percaya bahwa ini adalah tahun resepsi bagi kita semua. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Minggu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, di mana kami sama-sama Tuhan menikmati karya-Mu yang luar biasa. Menikmati setiap kasih karunia-Mu dari hari ke hari Tuhan. Menikmati penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami mau dengar Tuhan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan pewahyuan Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami punya hati yang luas Bapa mendengar firman-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan, segala persiapan hamba tundukkan di bawah otoritas mulut Bapa, biar kami bisa mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu dan hikmat Tuhan yang kami dengar, bukan hikmat hamba-Mu. Roh Kudus urapi Tuhan, urapi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, minggu ini kita sama-sama belajar untuk sebuah kebenaran dan sebuah perenungan, dan juga di mana Pak Herol sangat mencanangkan bagi kita untuk to love Jesus more deeply, di mana kita semakin intim di dalam Tuhan dan semakin dengar apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita untuk melewati di tahun 2023 ini. Memang kita sama-sama belajar, terutama minggu lalu saya sangat diberkati sekali ketika Kak Herol buka di 1 Korintus yang bilang bahwa kita harusnya terikat dengan Tuhan. Dimana kalau kita terikat dengan Tuhan berarti kita satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya ini sebuah pelajaran yang menarik dan ayat yang menarik buat saya ketika hari Minggu saya dengar Pak Heron menyampaikan kepada kami semua bahwa sudah seharusnya memang kita terikat dengan Roh Kudus hari-hari ini, terikat dengan firman, terikat dengan Tuhan Yesus. Karena buat saya kita tanpa Yesus tidak ada artinya sama sekali. Karena ya gimana? Bisakah kita berjalan dengan kekuatan kita? Bisakah kita berjalan dengan apa yang kita punya hari-hari ini? Ada banyak yang mungkin kita anggap bisa membuat kita itu menjadi lebih pede dan confidence gitu kan. Tapi benarkah itu semua yang bisa menjadi kekuatan bagi kita hari-hari ini? Benarkah itu semua yang bisa menjadi pegangan kita hari-hari ini? Harta kita kah? Warisan orang tua kah? Jabatan kita kah? Semua itu fana Bapak Ibu. Semua itu fana. Kita tidak bisa pegang itu semua. Apakah itu bisa benar-benar jadi pegangan buat kita? Tapi yang benar yang kita perlu adalah hari ini kita berpegang dan berharap penuh hanya sama Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hari ini saya kalau mau bawa judul, saya bawa judul Tenang dan Dengar Tuhan. Kenapa kita butuh tenang dan dengar Tuhan? Kalau kita mau tahun ini kita semakin disiplin dengan Tuhan, saya berharap kita benar-benar mengalami kedalaman di dalam Tuhan. Bukan hanya kita rajin baca Alkitab, bukan hanya kita rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, enggak. Tapi kita mulai dalam lagi dengan Tuhan. Mulai ketemu lagi maksud Tuhan secara spesifik di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Rencana Tuhan dalam kehidupan saya berbeda. Rencana Tuhan di dalam kehidupan Pastor Harold berbeda. Rencana Tuhan di dalam kehidupan Richard juga berbeda. Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangat-sangat spesifik. Makanya kita perlu duduk, diam, tenang, dan dengar Tuhan hari-hari ini. Biar kita mengalami kedalaman di dalam Tuhan. Pak Kris pernah bilang,
dalam sebuah khotbahnya yang kemudian hari-hari ini sangat viral, bilang, membaca Alkitab setiap hari tidak membuat Tuhan Yesus lebih sayang sama kita. Dalam pengertian, sebenarnya tanpa kita baca Alkitab pun Tuhan sayang sama kita. Itu pengertiannya. Tapi apakah kemudian kita tidak baca Alkitab setiap hari? Enggak. Justru karena kita butuh Tuhan, karena kita sayang Tuhan, makanya kita baca Alkitab setiap hari. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang hari ini banyak mengalami pergumulan, apapun pergumulan Bapak Ibu, lagi dalam kesusahan ke hari ini, lagi dikejar hutang ke hari ini, lagi mengalami konflik rumah tangga ke hari ini, lagi bingung mencari jodoh ke hari ini, lagi berkonflik ke hari ini. Segala pergumulan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, segala masalah yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, hendaknya kiranya kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini, bahwa ayo mari kita dengar Tuhan, kita memilih untuk tenang dan berdiam diri. Ayat bacaan kita tahunan, ayat bulanan dari Rock Ministry di tahun The Year of Empowering Grace, yaitu terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kenapa ayat ini begitu luar biasa di awal tahun ini? Karena kita sama-sama tahu bahwa kita butuh roh yang kuat di dalam diri kita untuk menghadapi tahun ini. Terutama bagi Bapak Ibu yang lagi banyak mengalami masalah hari-hari ini. Bapak Ibu yang mengalami problema hari-hari ini. Kita butuh roh yang dari Tuhan. Gitu. Nah, peperangan terbesar kita kan sebenarnya di pikiran kita kan Bapak Ibu. Peperangan terbesar kita sebenarnya di pikiran kita. Ketakutan-ketakutan itu diawali dari pikiran-pikiran kita yang kita buahi sehingga menjadi iman yang salah. Gitu kan? Ketakutan-ketakutan kita itu kita buahi sehingga menjadi iman yang salah. Kenapa begitu? Karena gini, kalau pikiran kita tidak diisi dengan firman yang penuh dengan pengharapan, firman yang penuh dengan kuasa, wah, tentunya kita akan setuju tentang hal-hal buruk yang kita pikirkan. Maka clear, peperangan terbesar di dalam hidup kita adalah di pikiran kita. Kita memikirkan yang belum tentu terjadi. Tahun resesi, tahun 2023, tahun resesi adalah tahun di mana itu ramalan. Itu ramalan masih diprediksi. Masih diprediksi. Maka kita mulai panik. Belum selesai kita dihajar pandemi, muncul lagi ini sebuah tahun yang dikatakan tahun resesi. Kita mulai panik. Kita mulai berpikir, wah bagaimana ini? Bagaimana kita survive? Kemarin belum selesai. Kemarin kita masih berusaha bangkit dari pandemi. Tapi tahun ini kenapa muncul lagi tahun ini? Ya kesudahan segala sesuatu memang sudah waktunya gitu kan. Kesudahan segala sesuatu memang sudah waktunya. Coba perhatikan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ini yang Bapak Ibu perhatikan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Menguasai diri itu sama dengan menguasai pikiran kita. Kuasai pikiran kita untuk setuju. Tuhan bilang apa sama kehidupan kita? Kuasai dirimu untuk setuju. Tuhan ngomong apa dalam kehidupan kita? Tuhan ngomong apa terhadap masa depan kita? Tuhan ngomong apa terhadap tahun ini di dalam kehidupan kita? Maka pikiran kita perlu kita kuasai. Kita akan jadi Kristen yang gagal. Kita jadi warga kerajaan Allah yang gagal ketika kita mengizinkan segala pikiran yang buruk itu menguasai pikiran kita. Sehingga tidak ada iman di situ. Sehingga tidak ada pengharapan di situ. Sehingga tidak ada apa lagi? Tidak ada kuasa di situ. Bahkan firman yang kita baca cuma sekedar kata-kata dan bunyi-bunyian yang biasa karena kita tidak menaruh kuasa di situ.
Kita tidak menaruh iman di situ. Kita percaya bahwa gini, kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Oke. Maka hari ini mari kita belajar sama-sama. Ada dua hal yang saya garis bawahi sesuai dengan tema yang saya bawa, yaitu tenang dan dengar Tuhan. Yang pertama adalah tenang. Kenapa kita harus tenang? Perhatikan ayat ini. Ayat ini sering sekali kita dengar, cuma saya suka sekali dengan ayat ini. Karena jujur bagi saya pribadi, saya orang yang kuning, yang suka keramaian, suka kehebohan gitu kan. Tidak suka dengan diam-diam dan tenang tuh saya tidak suka gitu kan. Suka dengan kerusuhan, bukan kerusuhan yang gimana, kerusuhan dan keramaian. Saya suka sekali dengan hal-hal seperti itu. Dan buat saya ini sebuah ayat yang mengikat saya. Nah, kita ngomongkan minggu lalu terikat dengan Tuhan kan. Berarti tidak lain dan tidak bukan, kita juga mengikat diri terhadap firman. Karena firman itu adalah Allah juga. Bukan begitu Bapak Ibu? Maka dengarkan baik. Ini firman datang juga buat Bapak Ibu, datang juga buat saya. Gitu. Sebab beginilah firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Perhatikan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi apa? Kamu enggan. Nah, ini yang saya bilang. Kenapa kita mesti kuasai diri kita? Kenapa kita mesti kuasai pikiran kita? Bertobat dan tinggal diam. Bertobat terhadap pikiran-pikiran yang negatif. Bertobat terhadap pikiran-pikiran yang berkata buruk terhadap kehidupan kita. Bertobat terhadap perkataan-perkataan orang lain yang menjatuhkan iman kita. Menjatuhkan kehidupan kita. Bertobat terhadap itu. Terus apa? Tinggal diam. Tinggal diam. Diam. Renungkan, ya, renungkan. Kamu akan diselamatkan. Ayatnya bilang gitu. Kamu akan diselamatkan. Lihat, dalam tinggal tenang, nah dan percaya. Perhatikan. Habis kita bertobat, kita diam. Kemudian apa? Kita tenang, ya, tenangkan pikiran. Makanya pentingnya kita gini. Alkitab tidak salah mengajarkan kita dan Yesus mengajarkan kita lah tentang hal berdoa. Apa yang mesti dilakukan ketika kita berdoa? Masuk kamar, tutup pintu. Kenapa mesti begitu? Karena kita butuh ketenangan di situ. Karena di situ ada hubungan dengan Tuhan. Itu hubungan dengan kita dengan Tuhan. Itu urusan kita sama Tuhan. Orang lain gak perlu tahu apa yang terjadi di antara kita dengan Tuhan sebenarnya. Pada saat kita duduk tenang, duduk diam di dalam ruangan. Karena apa? Dari situlah iman akan muncul. Bahwa kita mau percaya sama firman apa enggak. Dari situlah iman akan muncul bahwa kita gini. Mau setuju enggak dengan firman yang bilang dalam kehidupan kita. Gitu. Tahun 2023 Kak Harold mencanangkan bahwa ini adalah tahun mendengar Tuhan. Kalau kita bilang tahun mendengar Tuhan. Sebelum kita mendengar Tuhan. Hendaknya kita tinggal diam dulu. Hendaknya kita tinggal tenang dulu. Supaya apa? Supaya kita clear dengar suara Tuhan. Supaya pikiran kita tidak berpikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang aneh-aneh dulu, hal-hal yang istilahnya menjatuhkan iman kita dulu. Enggak. Stop dulu berpikir seperti itu. Tinggal diam dulu, tinggal tenang dulu. Stop untuk berpikir seperti itu. Kemudian gini, mulai dengar apa yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang benar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Perhatikan Yesaya 32 ayat 17. Ya, apa yang benar ya? Perhatikan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, perhatikan. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah, perhatikan, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran. Kenapa pikiran kita selalu berpikir yang buruk? Kenapa pikiran kita penuh dengan hiruk pikuk? Pikiran-pikiran yang salah terhadap hidup kita. Sehingga kita mengambil keputusan ini. Yang bahaya kan begini. Ketika kita setuju dengan pikiran yang buruk terhadap hidup kita, terhadap masa depan kita, kita mulai mengambil keputusan sesuai dengan pikiran yang buruk itu. Maka tidak ada ketentraman di situ. Karena Bapak Ibu salah memutuskan dalam hidup ini.
Karena Bapak Ibu memutuskan hal yang buruk dalam kehidupan ini. Orang bilang kita gagal, kita setuju dengan itu. Dan kita memutuskan, oh iya saya orang yang gagal. Enggak, kita bukan orang yang gagal. Kita orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita orang yang dimampukan oleh firman Tuhan. Nah ini yang kita mesti setuju. Bahwa gini, hidup saya baik-baik saja. Ada tidak ada uang, hidup saya baik-baik saja. Ada tidak ada makanan, Tuhan pelihara saya. Saya suka ngomong sama istri saya ketika kami mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Selama saya masih dengar suara burung di depan rumah saya percaya Tuhan masih pelihara hidup saya. Itu firman. Dan saya mau percaya itu. Saya mau percaya itu karena itu firman. Ini bukan percaya sama pendeta, enggak. Bapak Ibu pun mesti uji apa yang saya bilang. Benar tidak firman Tuhan ngomong seperti yang saya bilang? Gitu, bahwa hidup kita baik-baik saja, bahwa hidup kita dipelihara. Makanya kita butuh tenang. Perhatikan, bukankah kita berusaha tenang terhadap firman Tuhan yang baik dan benar terhadap kehidupan kita itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini yang membuat kita apa? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Walau di padang gurun, ya, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Dia membawa aku ke dalam pembaringan. Membawa aku ke rumput yang hijau. Lihat. Walau di tengah badai, dia yang selalu menyertai dan melindungi aku. Dia memegang tanganku dengan tangan kananku. Lihat. Di mana saya dapat semua perkataan itu? Saya baca firman dan saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan firman. Maka kebenaran yang ada di situ. Maka ketenangan dan ketentraman yang ada di situ. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita tadi sudah berusaha tenang, kita tadi berusaha berdiam diri, maka yang kedua, dengar Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang menarik. Benar nggak sih kita hari-hari ini bisa mendengar Tuhan? Nah, benar tidak? Masih relevan nggak sih kita dengar Tuhan hari ini? Apa ukurannya kita mendengar Tuhan hari ini? Kan pertanyaannya begitu. Nah, ini sebuah roh agamawi yang sangat sangat mengganggu sebenarnya buat saya. Saya pribadi ya. Kenapa kita tidak bisa dengar suara Tuhan? Ada orang bilang, dengar aja lewat hatimu. Dengar aja lewat hatimu. Dan itu menurut saya benar. Kalau hatimu benar. Lagi ya. Orang bilang, dengar saja lewat hatimu. Iya benar. Kalau hatimu benar, itu jadi benar. Kalau kamu dengar suara Tuhan lewat hatimu. Nah, coba sebelum kita sampai di sana, perhatikan ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya, perhatikan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kisah ini berlatar belakang ketika Saul tidak dengar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pada saat itu Saul pergi berperang dan Tuhan perintahkan semua dibasmi, semua dibantai. Tapi pasukannya itu mengambil beberapa barang jarahan termasuk domba, sapi dan lain sebagainya. Yang menurut mereka itu bisa dijadikan korban sembelihan. Perhatikan. Yang menurut mereka itu bisa jadi korban sembelihan. Baik? Ya, itu baik. Oh, ini bisa jadi korban sembelihan. Tapi lihat, Pak Herol kemarin minggu bilang, ketaatan itu kalau 90% itu namanya bukan taat. Ketaatan pun kalau 99% itu bukan taat. Berarti ketaatan itu berapa? 100%. Tuhan bilang apa? Habisi semua. Itu yang Tuhan bilang pada Saul. Makanya muncul ayat ini. Ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Ya kan? Dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kenapa kamu tidak bisa dengar-dengaran, hai Saul? Ya, kira-kira begitu bahasanya Samuel ya. Kamu tidak bisa dengar-dengaran kah Saul? Tuhan sudah bilang, basmi semua. Kenapa kamu ambil ini? Nah, ingat pelajaran kita tempo hari waktu tanggal 25. Good way itu bukan God's way. Ya kan? Good way itu belum tentu God's way. Ya.
rencana yang baik itu belum tentu rencana Tuhan. Lagi ya, rencana yang baik belum tentu rencana Tuhan. Nah, kita sudah merencanakan nih, tahun ini kita akan begini, kita akan begini, kita akan begini. Nah, kita akan membuat ini, kita akan membuat ini, kita akan membuat itu. Benarkah itu semua rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Atau itu cuma rencana kita saja yang kelihatannya baik? Nah, ini yang saya mau coba gelisahkan Bapak Ibu semua, bahwa ketika kita mulai tinggal diam dan tinggal tenang, mulai dengarkan Tuhan. Ya kan? Mulai dengarkan Tuhan. Mulai memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mulai gagal mendengar Tuhan dan kita memutuskan yang bukan jadi kehendak Tuhan, kerugian terbesarnya adalah kita kehilangan banyak waktu. Lagi, ketika kita mulai gagal mendengar suara Tuhan dengan jelas dan memutuskan segala sesuatunya tanpa kehendak Tuhan, kita akan kehilangan banyak waktu. Kehilangan banyak waktu. Tuhan masih sayang sama kita? Yes, kabar baiknya iya. Ketika kita gagal memutuskan segala sesuatu, Tuhan masih sayang. Pak Kris Manusama dalam sebuah khotbahnya saya pernah dengar, menjadi salah itu enggak salah. Menjadi berdosa yang jadi salah beneran. Ya, menjadi salah itu baik. Kenapa menjadi salah itu baik? Karena kita masih dalam track record Tuhan. Dalam artian begini, kita salah memutuskan ini, tapi kita masih berdoa, kita masih beribadah, itu tidak apa-apa. Tapi dalam track record bahwa kita masih dalam rencana Tuhan. Oke, tidak masalah. Gitu kan. Tapi kalau kita jadi dosa, itu yang malah menjadi salah beneran. Gitu. Karena tidak sesuai dalam track recordnya Tuhan. Nah, apa yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama ini, sebelum kita kalau kita sudah dalam track recordnya Tuhan, tapi keputusan kita benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukankah jalan di depan terbuka lebar buat kita? Sekali lagi ya, kalau kita sudah dalam track recordnya Tuhan, kita sudah dengar suara Tuhan, kita sudah tinggal diam, clear dengan dengar maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah harusnya jalan kita di depan terbuka dengan lebar? Nah, ini yang mesti kita sama-sama belajar. Gitu. Saya pun belajar hal itu Bapak Ibu. Karena ya apa sih kita tanpa Tuhan? Apa saya tanpa Tuhan? Apa seorang Denny Kriswandi tanpa Yesus? Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Benar. Meskipun nih saya punya harta yang banyak, meskipun ada jabatan yang orang pandang, saya tanpa Yesus tidak ada apa-apanya. Hari-hari ini kita sudah melihat kok. Hari-hari ini kita sudah melihat bagaimana orang yang punya jabatan tinggi bisa Tuhan turunkan dalam sekejap. Dalam sekejap Tuhan bisa turunkan. Tuhan punya cara kok. Tuhan punya cara. Yang penting adalah gini. Mau kita dalam kondisi di atas maupun kondisi di bawah, masihkah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mau kita di dalam keadaan terpuruk ataupun keadaan bergembira atau happy hari-hari ini, masihkah Yesus yang menjadi pusat dari segalanya dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita bilang hari-hari ini gimana sih kita mendengar suara Tuhan? Ada sebuah hal yang menarik yang saya baca di Keluaran 33 ayat 11. Bahwa gini, kita bisa berbicara dengan Tuhan, berbincang seperti teman. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Lihat ya, Tuhan berbicara kepada Musa. Dengan apa? Berhadapan muka. Seperti apa? Seperti seseorang berbicara kepada temannya. Lihat, ini Musa berada di kemah khusus, ya kan? Kemah khusus, ya kan? Kemah utama, di mana Tuhan hadir di situ. Lihat, Tuhan berbicara kepada Musa, bertatapan muka dengan muka, dan berbicara seperti kepada seorang teman. Sejarah mencatat, karena sebuah pertanyaan menarik ketika beberapa hari yang lalu anak saya Refat bertanya kepada saya, Pak,
siapa yang mencatat kitab Kejadian? Kemudian saya cari, aduh Tuhan, pertanyaan menarik dari seorang anak laki-laki saya gitu kan. Siapa yang mencatat kitab Kejadian gitu kan. Dan ketika saya cari-cari dan saya baca-baca, oh yang mencatat ternyata Musa. Nah, saya percaya hal itu. Kenapa? Lihat ayat ini. Tuhan bercakap-cakap terhadap Musa seperti seorang teman. Ya kita tidak tahu apa yang dia cakapkan. Bisa jadi dia bercakap tentang apa yang terjadi ketika awal penciptaan. Kita nggak tahu. Lihat. Tuhan ceritakan semuanya terhadap Musa. Di ayat ini yang berikutnya lebih keren lagi. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Kembali Musa ini dari kemah khusus tadi. Kembali ke kemahnya dia. Tetapi, lihat, perhatikan. Abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Wow, sungguh sebuah ilustrasi yang menarik. Bahwa Yosua memberi dirinya gini, kok cuma Musa aja sih yang dengar suara Tuhan? Kok cuma Musa saja sih yang bisa berbincang-bincang dengan Tuhan? Aku mau juga dong. Gitu. Dia lebih memilih untuk tinggal di dalam kemah itu. Nah, perhatikan dengan baik. Kita sama tahu, tongkat estafet diberikan Musa untuk Yosua. Hal yang sewajarnya kalau saya bilang. Karena Yosua mengejar Tuhan di situ. Ini yang saya bilang, Yosua mengejar Tuhan di situ. Mengejar Tuhan dalam artian dia mau punya hubungan yang intim seperti Musa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka bisa dibilang, kita bisa berbincang dengan Tuhan hari ini? Ya. Kembali lagi ke ayat tadi. Ya, ini ayat menjelaskan ayat kalau istilahnya Pak Krismanu sama. Ayat menjelaskan ayat. Bahwa gini, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, berdoalah di situ. Berbincanglah dengan Tuhan di situ. Berbicaralah dengan Tuhan di situ. Terus lantas gimana sih Tuhan? Gimana sih kita bisa mendengar suara Tuhan? Mendengarlah dari hati. Nah ini menarik nih. Mendengarlah dari hati. Makanya tadi saya bilang, ada orang bilang, bagaimana sih dengar suara Tuhan? Ikutin aja hati nurani. Setuju kita itu? Yes, kita setuju. Asal hati nuraninya benar. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian Allah yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Perhatikan ya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Lihat ya, ini firman Tuhan ini yang datang buat bangsa Israel. Perhatikan ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam apa? Dalam batin mereka. Dan menuliskannya, perhatikan. Di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah dan mereka akan menjadi umatku. Dengan kata lain, perhatikan dengan baik. Dengan kata lain, Tuhan sudah taruh firman di dalam hati kita. Tuhan sudah menuliskan, lihat ya, menaruh Taurat ya, menaruh firman dalam batin kita. Kemudian ini, yang keren. Tuhan menuliskan firman itu di dalam hati kita. Maka dengan kata lain, dan tidak bukan, kalau sampai hati kita tidak dipenuhi dengan firman, jadi apa yang kita dengar dari hati nurani kita? Makanya penting kita mendengar hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah hati nurani yang penuh dengan firman. Nah kalau kita bilang hati nurani yang penuh dengan firman, nggak ada cara lain Bapak Ibu. Tidak ada cara lain selain gini. Kita baca Alkitab setiap hari. Biar kita taruh firman itu di dalam hati kita. Tidak ada cara lain. Beberapa waktu lalu ketika saya ngajar di campnya Universitas Mulia. Entah kenapa ketika saya lagi preaching, lagi ngajar, tiba-tiba ada sebuah pewahyuan yang bagus sekali gitu tentang membaca Alkitab. Karena saya tahu di situ banyak anak-anak muda yang lagi mencari jati diri dan juga lagi broken gitu, lagi broken home mungkin. Saya terasa sekali gitu, hawa-hawanya atau gimana, nggak tahu ya. Dalam ketika saya ngajar tuh terasa sekali gitu. Kemudian entah kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu. Kalau hari ini ya, orang tidak perhatikan kita. Kalau hari ini, orang tolak kita. Kalau hari ini, orang tidak peduli kita. Mau itu orang tua kita,
Mau itu atasan kita, mau itu teman kita, atau siapapun itu yang tidak peduli dengan kita. Saya bilang nih, Yesus peduli dengan kita setiap hari. Lagi saya bilang, Yesus peduli dengan kita setiap hari. Bagaimana saya percaya bahwa Yesus peduli dengan kita setiap hari? Sederhana Bapak Ibu, sederhana sekali. Firman Tuhan bilang, rahmatnya selalu baru setiap hari. Bagaimana kita tahu rahmatnya selalu baru setiap hari? Baca firman setiap hari. Alkitab nih yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, itu surat cintanya Tuhan sama kita. Itu tulisannya Tuhan buat kita. Saya mau bilang ini, itu perhatiannya Tuhan kepada kita setiap hari. Nah, kita mau dengar ini, kita mau taruh firman di dalam hati kita. Lantas kita tidak baca Alkitab setiap hari. Bagaimana kita percaya kita dipelihara Tuhan? Bagaimana kita percaya bahwa kita diperhatikan Tuhan? Kalau kita tidak baca firman setiap hari. Firman itu adalah bentuk Tuhan perhatian sama kita. Bentuk Tuhan cinta sama kita. Firman yang kita baca setiap hari. Itu bentuk bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Itu bentuk bahwa kita gini, kita berjalan, beriringan, bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan itu loh Bapak Ibu. Maka saya bilang sama mereka waktu itu, ini firman inilah. Kalau hari ini kamu merasa tertolak, kamu merasa tidak dipedulikan, kamu merasa sendirian, ini loh sahabatmu terbaik yang nyata. Firman Tuhan yang datang dalam hidupmu setiap hari. Bukankah setiap komsal kita selalu ketika kita baca-baca Alkitab sama-sama, bukankah ada ayat-ayat yang menguatkan kita setiap hari? Bukankah ada tuntunan-tuntunan yang secara tidak sadar menuntun kita setiap hari? Gitu kan? Kalau kata Kak Herol, setiap kita baca firman, apa yang kita lakukan setiap hari? Telan. Saya setuju. Telan aja firman itu. Telan aja. Kita nggak tahu apa manfaatnya di kemudian hari. Pasti ada manfaatnya. Ada. Kalau kita taruh dalam hati. Roh Kudus yang akan ingatkan firman itu ketika kita menghadapi segala sesuatu dan kita ingin memutuskan segala sesuatu. Roh Kudus yang ingetin. Ini loh ada firman ini. Ini loh ada firman yang begini bilang. Ini loh firmanku bilang begini. Lihat Bapak Ibu. Betapa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Cuma kita saja seperti firman Tuhan tadi. Enggan. Disuruh berdiam diri enggan. Ya kan? Disuruh tenang enggan. Disuruh bertobat enggan. Apalagi melakukan firman. Ya kan? Enggan. Di mana letak kekuatan kita? Tidak ada. Baru kemudian kita salahkan Tuhan ketika kita tidak mau melakukan itu semua. Kita salahkan Tuhan dan bilang, mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Nah, kita enggan. Itu aja. Mari beri diri Bapak Ibu. Beri diri, tertanam di dalam firman. Tenggelam di dalam firman. Kita bilang ini deeply, tahun deeply bersama Yesus. Maka tenggelamlah di dalam firman. Tenggelam terus di dalam firman. Gitu. Lantas di mana sih kita mau dengar audible suara Tuhan? Ayat ini sangat baik dan sangat bagus. Dan bahkan kita suka sebut ini setiap hari Minggu. Yosua 1 ayat 8, perhatikan ini. Jangan engkau lupa memperkatakan, perhatikan. Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi ini, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perhatikan, ini yang kita sering ngomong, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ulang, perhatikan dengan baik ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Lagi ya, janganlah engkau lupa memperkatakan. Maka ketika setiap kita dapat firman yang baik, termasuk firman yang kita dengar ini, bahwa apa yang saya buat akan berhasil dan beruntung. Perkatakan itu sampai telinga kita dengar. Perkatakan firman itu sampai telinga kita dengar, kemudian kita menjadi percaya dan menaruh iman di situ. Bahwa gini, apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil dan beruntung. Itu firman yang bilang. Ini baru satu ayat, Yosua 1 ayat 8. Nah, firman apa yang tadi rema, yang saya sempat bilang, yang tadi sempat saya singgung. Firman apa yang rema yang datang setiap hari? Perkatakan itu. Nah, kalau kita perkatakan firman, bukankah kita lagi mendengar firman? Kalau kita mendengar firman,
Bukankah kita lagi mendengar Tuhan lagi ngomong sama kita? Hei Denny, perkatakan firman dan renungkan firman siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ngomong terus sama jiwa kita. Sampai jiwa kita menjadi percaya. Ya kan? Sampai hati kita mau setuju dengan firman. Sampai ada iman di situ. Makanya kenapa Tuhan pakai perumpamaan? Iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Karena apa? Kita suka ragu-ragu sama firman. Bayangkan sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Itu firman yang bilang ya, bukan Denny yang bilang. Firman yang bilang. Makanya Tuhan berulang-ulang, perkatakanlah firman siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Perkatakan. Sampai iman kita dipercaya. Makanya gak salah kita setiap minggu kita declare. Bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya dibuat Tuhan berhasil, sehat, dan beruntung. Itu bukan klinik. Tapi supaya apa? Supaya jiwa kita percaya. Supaya iman kita percaya. Supaya apa? Hati kita setuju. Pikiran kita, pikiran Kristus. Nah kan ada ayat yang lain kan, hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus yang jadi dalam kehidupan kita. Nah, clear ya? Audible kita dengar suara Tuhan? Audible. Lewat apa? Lewat kita memperkatakan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Memperkatakan sampai jiwa kita percaya. Kita baik-baik saja. Kita aman-aman saja. Terakhir saya mau tutup dengan sebuah ayat yang mungkin bisa Bapak Ibu perkatakan pada pagi hari ini. Firman ini iya dan amin buat saya. Mari kita sama-sama perkatakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Jangan takut. Jangan takut Denny. Tepuk dada ibu. Bapak ibu sebut nama Bapak ibu. Jangan takut. Jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan. Karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Lihat ya. Perhatikan. Ia tidak membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Oke. Tepuk dada sama-sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Denny. Janganlah takut. Janganlah gemetar kepada mereka. Sebab Tuhan Allah Denny. Dialah yang berjalan menyertai Denny. Ia tidak akan membiarkan Denny dan tidak akan meninggalkan Denny. Percayalah firman ini Bapak Ibu. Perkatakan terus, renungkan. Jadilah tenang sebelum melakukan itu semua. Maka apa saja yang kita buat pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, terus mengalami kedalaman bersama Kristus, terus intim bersama Yesus. Dan percayalah, Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selesai. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita mempersiapkan perjamuan kudus. Para imam boleh membagikan roti dan anggur yang ada di rumah Bapak Ibu semua masing-masing. Sebelum kita mulai perjamuan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami terus punya hati yang tenang dan tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Juga clear mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau perjamuan Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Dan kami percaya Bapa, roti dan anggurnya adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang Kau curahkan bagi kami. Di mana kami mau manunggal bersama Engkau dan memateraikan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Berkati setiap imam yang melayani di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat sama-sama roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab pada waktu malam Dia memecahkan roti dan membagi-bagikannya. Dan mengucap syukur atasnya bahwa ini adalah tubuh yang dicurahkan bagi kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita pegang di tangan kita ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan perjamuan ini karena ketiga hal. Yaitu yang pertama bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan, kalau kita percaya kita tidak menjadi lemah dan tidak putus asa, kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan bahwa ini adalah
cawan yang dicurahkan bagi kita, cawan perjanjian, darah yang dicurahkan bagi kita semua. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini darah yang dicurahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan pada pagi hari ini, juga firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu biar menjadi kekuatan bagi kami semua. Kasih karunia-Mu sungguh cukup bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mengangkat persembahan sama-sama Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Bapak Ibu bisa scan barcode di bawah saya. Di situ ada persembahan khusus, ada persembahan syukur, ada persembahan untuk pembangunan Rock Gateway. Semua ada di situ. Bapak Ibu bisa scan dan Bapak Ibu bisa transfer untuk persembahan pada minggu ini. Mari kita angkat sama-sama persembahan di atas kepala kita dan kita bilang bahwa Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi persembahan karena kami mencintai Engkau Tuhan. Firman-Mu bilang, nah ini kita sama-sama perkatakan bahwa gini, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan-Mu ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat Gereja Rock Balikpapan. Kami angkat tangan kami buat Indonesia. Shalom Indonesia. Kasih karunia-Mu tercurah atas negeri ini Bapa. Kami percaya Tuhan, negeri ini negeri yang dicintai oleh Engkau. Negeri yang dikasihi oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami berkata damai sejahtera-Mu tercurah atas negeri ini. Berdoa buat Pak Jokowi di sisa kepemimpinannya Tuhan. Terus memimpin dengan wibawa ilahi. Terus memimpin dengan kasih karunia yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan hikmat Tuhan buat beliau untuk memimpin negeri ini Tuhan. Di tengah kemajemukan, di tengah keberagaman negeri ini Tuhan. Berdoa juga buat kota tercinta kami Tuhan. Kota yang tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami Tuhan. Kami mengucapkan berkat atas kota ini, kota Balikpapan Tuhan Yesus. Shalom Balikpapan. Berdoa untuk Bapak Wali Kota yang kami cintai Tuhan. Kami percaya Bapak Wali Kota diberikan hikmat Tuhan, diberikan wibawa ilahi untuk memimpin kota ini, mengatur kota ini dengan baik, di mana kota ini akan menjadi penyangga ibu kota Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan gedung ini akan terbangun dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami akan melihat Tuhan bekerja luar biasa terhadap gedung ini Bapak. Dan kami tahu Bapak tanahnya tanah yang kokoh dan tangan Tuhan memberkati gedung ini Tuhan. Karena kami percaya dari tempat ini akan muncul orang-orang luar biasa yang akan memberkati kota ini. Membawa nama Yesus dipermuliakan di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu semua kita arahkan hati kita sama Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias jika Bapak Ibu percaya bahwa ini firman yang datang kepada Bapak Ibu semua. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu. Bahkan mulutmu berkuasa. Ayo mari kita perkatakan firman ini sampai jiwa kita menjadi percaya dan taruh iman di situ. Bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam, tumpang tanganin anggota keluargamu, istri dan anak-anakmu yang sendiri terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua memberikan shalom, damai dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Mari memuji Tuhan lebih lagi Bapak dan Saudaraku. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Mari dengan semangat sama-sama pujikan pujian ini.